Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dosen pengampu mata kuliah mata fikih munakahat yang saya hormati, semoga Allah muliakan, dan juga teman-teman atau rekan-rekan saya yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, izinkan saya untuk sedikit menjawab terkait pertanyaan daripada soal-soal ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Yang pertama, soalnya itu terkait apakah yang dimaksud hak dan kewajiban suami dan istri. Kemudian jelaskan bagaimana hak dan juga kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Oke, kita kupas terlebih dahulu pengertian hak dan juga kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang berhak ataupun sesuatu yang dapat diperoleh oleh seseorang. Kemudian kewajiban ialah suatu hal yang dimana dengan hal tersebut seseorang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya dan juga melakukannya. Ketika misalkan dikaitkan sekarang terkait hak suami, maka pengertiannya ialah suatu hal yang dapat diperoleh dan juga dapat diambil atau dimiliki oleh suami dari sang istri. Kemudian ada kewajiban suami, suatu hal yang mana suami itu memiliki tanggung jawab untuk melakukannya terhadap istri. Kemudian ada hak istri, yakni suatu hal yang mana hal tersebut dapat diperoleh oleh sang istri daripada suami. Kemudian ada kewajiban istri, yakni suatu hal yang dimana istri wajib ataupun dituntut untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi antara hak dan juga kewajiban bisa dikatakan saling berkaitan. Misalkan hak itu saya berhak untuk ditaati misalkan. Kemudian hak tersebut menjadi kewajiban daripada seorang istri untuk menaati suaminya. Kemudian ditaatinya itu sebagai hak dari suami, kemudian kewajibannya timbul dari sang istri, yakni wajib untuk menaati suami. Kemudian kita masuk ke hak suami, yakni yang pertama suami memiliki hak untuk ditaati oleh sang istri. Kemudian di samping itu istri menjaga hal-hal yang dimana hal tersebut hal-hal ketika dia sendiri gitu, dan juga bisa menjaga hartanya suami. Kemudian ada kewajiban suami, yakni kewajibannya ada yang bersifat materi dan juga ada yang bersifat non materi. Yang bersifat materi misalkan nafkah, kemudian mahar. Kemudian yang bersifatnya non materi misalkan yang pertama, menggauli istri dengan baik dan juga adil dalam memiliki kebijakan bersama sang istri. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf, yakni bergaulah dengan istri dengan pergaulan yang baik, dengan bergaul yang baik. Kemudian suami wajib mewujudkan tujuan daripada pernikahan sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min nafs wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian suami wajib untuk mendidik sang istri, misalkan dalam hal agamanya maupun dalam hal umumnya. Jadi suami wajib untuk mendidik sang istri. Adapun sekarang hak daripada seorang istri
yakni suatu hal yang bisa diperoleh oleh sang istri daripada suaminya, yakni ada mahar dan juga ada nafkah. Kemudian kewajiban daripada sang istri kepada suami, misalkan yang pertama, suami istri harus menaati perintah daripada suami. Kemudian taat dan patuh pada suami, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita soleh itu ialah wanita yang taat patuh kepada Allah dan suaminya, dan juga menjaga ketika dia lagi sendirian karena apa yang Allah perintahkan ataupun karena Allah telah memelihara mereka. Mungkin sekian penjelasan soal nomor 1. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Bismillah, izin menjawab pertanyaan nomor 2, yakni soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan nusyuz dan juga bagaimana tindakan apabila sang istri ataupun sang suami ketika melakukan nusyuz tersebut. Nusyuz secara bahasa ialah masdar daripada nasyaza yansyuzu nasjan nusyuzan, yakni suatu tempat yang tinggi ataupun tanah yang tinggi. Kemudian secara istilah, nusyuz itu dikaitkan atau diistilahkan kedurhakaan ataupun ketidaksengajaan, ketidaksalahpahaman ataupun lainnya di antara suami dan istri. Secara umum, nusyuz dapat diartikan bahwasannya suatu hal ataupun perilaku yang mana perilaku tersebut dikatakan durhaka. Misalkan si istri dikatakan durhaka terhadap suami dan juga suami dikatakan durhaka terhadap istri. Ketika kewajiban salah satu dari mereka, yakni misalkan dari sang istri ataupun sang suami, tidak mereka penuhi. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan nusyuz, yakni suatu hal ataupun perilaku yang dimana perilaku tersebut adanya kedurhakaan dari sisi ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban masing-masing dari istri maupun suami. Misalkan istri memiliki kewajiban untuk taat patuh kepada suami. Dalam artian misalkan istri wajib minta izin pada suami mau berangkat kemanapun, tetapi sang istri tersebut tidak bilang misalkan dan juga keluar tanpa seizin suaminya, maka hal tersebut bisa dikategorikan nusyuznya sang istri kepada sang suami. Kemudian sebaliknya, misalkan suami tidak memberikan mahar ataupun nafkah kepada seorang istri dan tidak dibayarkan mahar ataupun nafkah tersebut, maka itu menjadi hal nusyuznya suami terhadap sang istri. Lalu bagaimana tindakannya? Alhamdulillah sudah tertera dari Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Bahwasannya ada 3 tahapan ketika nusyuz tersebut dilakukan, maka ada 3 tahapan di dalamnya. Yang pertama,
fa'idhuhunna, bahwasannya nasihatilah baik sang istri ataupun sang suami ketika melakukan nusuz. Maka yang pertama, nasihatilah mereka. Kemudian ketika dinasehati tidak mempan atau tidak maksimal, maka wahjuruhunna fil madhaji', yakni pisah ranjang antara suami dan istri. Kemudian ketika pisah ranjang masih saja, wadribuhunna, pukullah mereka, dalam artian pukul dengan bukan pukul kasih sayang, bukan pukul serta merta dipukul, melainkan pukul ataupun tegur mereka dengan teguran ataupun pukulan yang bersifat kasih sayang. Ketika 3 jalan ataupun 3 tahapan tersebut tetap saja, maka nanti bisa dipertimbangkan apakah bisa diajukan, misalkan nanti akan mengajukan khulu ataupun tolak. Mungkin sekian, dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Oke, bismillah, izin menjawab pertanyaan nomor 3 terkait apa yang dimaksud poligami dan juga apa hukumnya dan juga apa alasannya dan juga apa syaratnya, apa indikator daripada adil menurut hukum syara ataupun syarat agama dan juga syarat hukum gitu. Oke, kita masuk kepada pengertian poligami. Poli itu ialah artinya banyak, kemudian gami itu dari gamos dan juga gamain, yakni perkawinan. Dalam artian secara bahasa ataupun secara umum, poligami itu ialah suatu tindakan ataupun perilaku atau istilah yang dimana mengistilahkan perkawinan yang banyak gitu. Dalam artian banyak di sini ketika masuk dalam ranah Islam tentu diatur sedemikian rupa supaya tidak adanya ketimpangan ataupun ketidakadilan gitu. Misalkan ada syaratnya gitu. Kemudian bagaimana hukumnya? Tentu saja boleh selama ada syaratnya, selama adil. Itu termaktub dalam Quran surah salah. Oke, izin menjawab terkait pertanyaan nomor 3, yakni apa yang dimaksud poligami, kemudian apa hukumnya, kemudian apa alasannya, dan juga apa indikator adil gitu. Oke, apa yang dimaksud poligami? Poligami itu sendiri terdiri dari 2 kata, ada poli dan juga gamain atau gamos. Poli artinya banyak, kemudian gamain yakni perkawinan. Secara umum atau secara dapat diartikan, poligami itu ialah perkawinan yang banyak. Dalam artian banyak di sini tentu ketika berhubungan dengan ranah Islam, maka ada koridornya, bukan banyak sebanyak-banyaknya, melainkan ada koridornya. Hukumnya tentu saja boleh sesuai dengan tentu saja boleh, tetapi nanti ada batasan ataupun koridornya gitu, atau ada indikatornya. Sebagaimana termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Bahwasannya di sini ada indikatornya, masna wa thulatha ruba'. Jadi semaksimalnya itu hanya 4 istri saja ketika mau melakukan perkawinan ataupun pernikahan dalam hukum Islam. Itu juga ada indikatornya, wa in khiftum alla ta'dilu, bahwasanya ketika kamu khawatir untuk kamu tidak berlaku adil, maka fawahidah, maka satu saja.
Oleh karena itu dapat disimpulkan indikatornya itu ialah adil. Ketika rasa adil tersebut tidak bisa dipenuhi oleh yang lain, oleh seorang laki-laki yang mau melakukan poligami, maka tidak bisa ataupun tidak boleh untuk melakukan poligami. Kemudian alasannya apa? Yakni alasannya yang pertama karena ketidakmampuan memenuhi kewajibannya sang istri. Yang pertama, kemudian adanya kecacatan dan juga adanya tidak bisanya si istri tersebut menghasilkan keturunan bagi suami, maka boleh saja suami untuk melakukan poligami. Kemudian bagaimana indikator adilnya? Yakni indikator adilnya itu dalam hal kewajiban pemenuhannya sang suami terhadap hak istri, misalkan dalam hak materinya dan juga hak non materinya, baik hak dalam lahiriahnya maupun hak dalam batiniahnya. Oke, sekian. Kita lanjut kepada pertanyaan nomor 4. Oke. Izinkan menjawab pertanyaan nomor 4 bahwasanya bagaimana ataupun apa saja penyebab daripada pasah gitu. Pasah secara umum pengertiannya itu putus ataupun rusak gitu. Dan juga pasah ini merupakan dalam ranah istri gitu. Ketika dalam ranah suami itu talak, kemudian dalam ranah istri itu ada pasah, kemudian ada khulu dan lain-lainnya. Identiknya dengan pasah ini ialah dilontarkan dari sang istri itu ketika suami tersebut memiliki kekurangan gitu, baik yang pertama dalam hal pemberian nafkahnya, mau itu dalam hal kewajibannya, maupun misalkan dalam hal kekurangan suami dalam hal fisiknya. Misalkan yang pertama terkait adanya kecacatan ataupun aib yang dimiliki oleh sang suami, misalkan seperti suaminya itu gila, kemudian lemah syahwat, kemudian alat kelaminnya tidak normal dan lain sebagainya, yang dimana dengan hal-hal tersebut menjadi penyebab adanya timbulnya pasah dari sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin menjawab terkait pertanyaan nomor 5 dan juga 6. Nomor 5 yakni bagaimana atau apa penyebab dari talak, yakni penyebab daripada adanya talak itu sendiri, yang mana talak itu merupakan hak prerogatif daripada suami, karena tentunya adanya nusuz atau pembangkangan daripada seorang istri ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh istri. Oleh karena itu suami berhak melakukan talak ketika emang kiranya 3 tahapan dalam menasehati sang istri tersebut tidak terpenuhi. Kemudian apa yang dimaksud dengan li'an ataupun kapan terjadinya? Li'an itu merupakan sumpah yang dilakukan oleh suami karena ketidakmampuannya suami untuk mendatangkan seorang saksi, sumpah yang dimana sumpah tersebut merupakan bentuk penuduhan suami terhadap istri dalam perbuatan zina. Namun sang suami ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang kuat, sehingga suami ini melakukan li'an ataupun sumpah sebanyak 4 kali, kemudian baru kelima kalinya nanti ditambahi ataupun ditambahi sumpahnya itu ketika laki-laki itu dusta ataupun tidak benar tuduhannya, maka laki-laki tersebut siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan selanjutnya. Yang ini pertanyaan nomor 7 terkait apa yang dimaksud dengan khulu. Khulu ini merupakan sebuah namanya itu ibaratkan perpisahan atau perceraian
dari mana ini timbul daripada seorang istri. Namun apa perbedaannya gitu tadi dengan pasakh gitu? Ada perbedaannya. Pasakh itu karena identik dengan kecacatan daripada suami. Karena dalam khulu sendiri identiknya itu yang membedakan itu adanya iwad gitu, adanya tebusan yang ditebus yang dibayar oleh sang istri kepada sang suami. Jadi simpelnya khulu ialah sebuah perpisahan ataupun perceraian yang diajukan oleh sang istri kepada sang suami dengan berupa diganti dengan tebusan ataupun bayaran dari sang istri kepada sang suami. Kemudian apa yang dimaksud dengan zihar? Zihar secara bahasa ialah punggung, ataupun secara istilah suatu ungkapan yang dilakukan, yang diucapkan oleh sang suami kepada sang istri dengan menyerupakan salah satu mahramnya. Misalkan, kamu itu seperti ibuku, kamu itu seperti saudara perempuanku. Maka ketika timbul perkataan tersebut dari sang suami, maka suami tersebut mendapatkan kafarat zihar. Selain itu, ketika kafarat ziharnya belum terpenuhi, maka suami tersebut tidak bisa menggauli istrinya, tidak bisa campur baur dengan istrinya dan lain sebagainya. Adapun ketika sudah dibayarkan, terpenuhinya kafarat zihar tersebut, maka sang suami bisa melakukan hal-hal yang biasanya kepada sang istri. Apa saja kafarat ziharnya itu? Ada 3 tahapan. Yang pertama, memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Kemudian jikalau tidak bisa, maka yang kedua, berpuasa selama 60 hari berturut-turut, tidak putus-putus. Kemudian yang terakhir, ketika tidak bisa berpuasa selama 60 hari berturut-turut, maka nanti yang ketiga ialah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang sebanyak 1 mud, kurang lebih 3/4 kilogram. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab terkait materi ataupun tema yang menjadi pembahasan daripada kelompok saya, yakni temanya itu terkait syikok. Syikok ini merupakan perselisihan, yang dimana perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh sang suami, baik sang istri ataupun sang suami, yang diselesaikan oleh mereka berdua, sehingga memunculkan ataupun dibantu oleh seorang hakam, yang dimana hakam ini bertugas sebagai mediator ataupun penengah daripada permasalahan antara sang suami dan sang istri. Lalu bagaimana hukumnya gitu, bagaimana cara pandang Islam memandang syikok ini? Wa in khiftum syiqaq, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ketika adanya syikok, maka utuslah salah satu utusan dari pihak istri dan juga pihak suami untuk bermediasi, untuk menyelesaikan permasalahan antara sang suami dan juga sang istri tersebut. Oleh karenanya nanti dimediasilah permasalahan ataupun pertengkaran tersebut sehingga dapat memunculkan penyelesaian di dalamnya. Mungkin sekian pembahasan ataupun keseluruhan jawaban daripada soal ujian akhir semester ini. Kiranya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.